Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah SAG. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 105351 Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa 03142377796 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, akan melaksanakan praktek pembelajaran di SD Negeri 105351 Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Praktek pembelajaran kali ini untuk ujian kinerja PPG dalam jabatan pada kelas 3 dengan tema Asiknya Belajar Al-Quran, Asbabun Nuzul, Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang Asbabun Nuzul Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Namun, sebelum kita memulai pelajaran yang baru kita, alangkah baiknya terlebih dahulu kita membacakan doa agar ilmunya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Umi mintakan kepada Dendi sebagai ketua kelas untuk membacakan doa di depan. Siap, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihah. Amin. Dua kali bersyahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kasih deh. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, di sini marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Di sini Umi minta anak-anak Umi berdiri. Dah. Garuda Pancasila 1 2 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi
Sudah sarapan kan hari ini paginya? Sudah, Mi. Umi harap anak-anak Umi sebelum sekolah harus sarapan terlebih dahulu supaya tidak sakit. Nah, Umi mau tanya tentang pelajaran kita minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Apa katakan? Tentang surah Al-Alaq. Betul. Baru apa artinya al-alaq? Apa Den? Gumpal darah. Ya, segumpal darah. Di manakah diturunkan surah al-alaq? Di kota Mekah. Di kota Mekah. Berapa jumlah surah al-alaq? 19 ayat. Ya, 19 ayat. Alhamdulillah, anak-anak Umi masih ingat pelajaran minggu yang lalu tentang surah al-alaq ayat 1 sampai 5. Sekarang materi kita masuk tentang asbabun nuzul surah al-alaq ayat 1 sampai 5. Adapun materi kita pada hari ini yaitu tentang asbabun nuzul surah al-alaq ayat 1 sampai 5 adalah, coba diperhatikan di layar. Materi asbabun nuzul pada hari ini adalah: 1. Asbabun nuzul adalah alasan atau peristiwa yang menyebabkan Allah menurunkan suatu ayat dalam Al-Quran. Itulah pengertian asbabun nuzul. Yang kedua, mengetahui asbabun nuzul membantu kita untuk lebih mudah memahami pesan atau ajaran dalam Al-Quran. Ketiga, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 adalah wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah materi pembelajaran kita hari ini. Apa tujuannya kita mempelajari pelajaran ini? Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat secara sederhana. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan dan memahami isi dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang ketiga, siswa dapat membaca dan menghafal surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dengan benar dan lancar. Jadi itulah tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Nah, inilah dia surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mari kita baca sama-sama ya. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang Umi mau mengetahui apakah anak-anak Umi sudah bisa membaca dan menghafal surah Al-Alaq. Umi mau mengetes per kelompok. Ini kelompok 1. Sudah bisa baca Al-Quran? Bisa menghafal surah Al-Alaq? Ya, coba Umi tes dulu bacaan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, anak-anak Umi kelompok 1 sudah bisa membaca dan menghafal surah Al-Alaq. Tepuk tangannya. Sekarang Umi mau menuju ke kelompok
semuanya. Alhamdulillah anak-anak Umi kelompok 2 juga sudah bisa membaca Assalamualaikum dan menghafal warahmatullahi surah Al-Alaq ayat wabarakatuh. 1 sampai 5. Di video Nah, ini sekarang akan kita dijelaskan akan belajar asbabun nuzul asbabun surat nuzul Al-Alaq surah ayat 1 Al-Alaq sampai 5. ayat 1 sampai 5. Disimak ya. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah sebab Kisah turunnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, nanti Pada di sini suatu Umi hari, akan menjelang usia menayangkan 40 video tahun, tentang Nabi Muhammad asbabun sering nuzul menyendiri surah atau Al-Alaq bertahannus ayat 1 dari sampai 5. keramaian masyarakat Quraisy Nanti yang semakin tugasnya terjerumus dalam anak-anak kesyirikan. Umi per kelompok Dalam buat kesenian Gua Hiro, atau beliau ringkaskan senantiasa cerita beribadah serta tentang merenungi video yang kekuasaan Umi Allah. tayangkan tadi. Gua Hiro, tempat Sudah itu Nabi nanti menyendiri, presentasikan hanya ke berukuran depan lebar kelas. 1,5 Bisa? meter dengan kedalaman Bisa? 3,5 meter. Nah, sekarang Berada mau di puncak ditayangkan Jabal dulu. Nur, sekitar 6 km dari pusat kota Mekah. Kemudian, tepat pada malam 17 Ramadan, Malaikat Jibril menemui Rasulullah saraya berkata, "Iqra" atau bacalah. Kemudian Rasulullah menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Akhirnya, Malaikat Jibril kembali mengulang perkataannya hingga 3 kali. Namun, Rasulullah masih menjawab dengan hal yang sama. Setelahnya, Malaikat Jibril pun mendekat dan mendekap tubuh Rasulullah. Kemudian, saat melepas dekapan dari tubuh Rasulullah, Malaikat Jibril membacakan firman Allah, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad bergegas pulang dengan badan gemetar dan kedinginan. Lalu, Khadijah, istri beliau, menyelimutinya. Kemudian, Khadijah mengajak Nabi Muhammad ke rumah pamannya, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal menjelaskan bahwa makhluk tersebut adalah Malaikat Jibril yang membawa wahyu dari Allah. Nah, itu tadi kisah tentang turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, udah dilihat kan video tentang asbabun nuzul surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tugasnya yaitu anak-anak Umi suruh meringkas kisah asbabun nuzul yang ada di video tadi. Dan setelah diringkas, nanti Umi suruh presentasikan ke depan kelas yaitu per kelompok. Nah, sebelum memulai tugasnya, terlebih dahulu baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, mulai kerjakan. Dan anak-anak sudah siap semua? Sudah, Nah, sekarang waktunya Umi minta anak-anak Umi mempresentasikan
tugas yang Umi berikan kepada Naomi yaitu menceritakan kembali kisah Asbabun Nuzul dari video yang sudah Umi tampilkan tadi. Di sini Umi mintakan untuk kelompok 1 tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan ulang cerita Asbabun Nuzul surah Al-Alaq ayat 1-5. Pada suatu hari usia beliau 40 tahun, Nabi Muhammad sering menyendiri dan bertahan hidup dari keramaian masyarakat Quraisy yang semakin terjerumus dalam kesyirikan. Di dalam kesunyian Gua Hiro, beliau senantiasa beribadah serta merenungi kekuasaan Allah. Gua Hiro tempat Nabi menyendiri hanya berukuran lebar 1,5 meter dengan kedalaman 3,5, berada di puncak Jabal Nur sekitar 6 km dari pusat kota Makkah. Kemudian tepat pada malam 17 Ramadan, malaikat Jibril menemui Rasulullah. Cara ia berkata, "Iqra" atau bacalah. Kemudian Rasulullah menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Akhirnya malaikat Jibril kembali mengulang perkataannya hingga akhirnya malaikat Jibril kembali mengulang perkataannya hingga 3 kali, namun Rasulullah menjawab dengan hal yang sama. Setelah malaikat Jibril itu mendekat dan mendekat tubuh Rasulullah, kemudian saat melepas dekapan, lalu menemui istrinya dalam keadaan menggigil dan menggemetar. Lalu Khadijah, Nabi Muhammad menemui pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Beliau menjelaskan bahwa makhluk itu adalah malaikat Jibril yang membawa wahyu dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Nah, sekarang Umi minta kelompok 2 untuk tampil ke depan mempresentasikan tugas yang Umi suruh tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mengulangi tentang Asbabun Nuzul. Pada suatu hari pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering mengasingkan diri ke Gua Hiro. Dengan keheningan, Nabi Muhammad sering merenungi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gua Hiro tempat Nabi Muhammad mengasingkan diri berukuran 1,5 meter dengan kedalaman 3,5 meter dan sejajar dengan Jabal Nur. Tempat pada malam 17 Ramadan, malaikat Jibril menemui Rasulullah. Seraya berkata, "Iqra." Lalu Rasulullah berkata, "Saya tidak bisa membaca." Lalu malaikat Jibril mengulanginya kembali sampai 3 kali. Namun Nabi Muhammad menjawab dengan hal yang sama. Lalu malaikat mendekat Nabi Muhammad. Setelah melepas sedekatan Nabi Muhammad, lalu malaikat membaca surah Al-Alaq 1-5. Lalu Nabi Muhammad pulang ke rumah menemui istrinya Khadijah dengan perasaan menggigil. Lalu Khadijah
surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Agar kita lebih semangat lagi, mari kita ice breaking tepuk semangat. Bisa kan? Nah, tepuk semangat. 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 Nah, jadi sekarang kita akan bermain yang namanya word. Yaitu anak di sini Umi minta anak-anak Umi menjawab pertanyaan yang ada di word ini. Bisa? Namanya akan keluar nanti melalui spinner. Disitulah nanti anak-anak Umi menjawab pertanyaan yang sudah Umi sediakan di word ini. Nah, sekarang mari kita mulai permainan word kita dengan Umi memincet spinnernya. Siapa yang namanya yang keluar, itulah nanti yang akan menjawab soal yang Umi buat. 1, 2, 3. Ya, siapa namanya keluar? Tepuk tangannya. Nih, katakanlah yang akan menjawab soal yang ada di video ini.
benarnya 4. Tepuk tangannya. Nah, itulah dia pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu belajar tentang asbabun nuzul surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dibarengi dengan permainan wall, yaitu menjawab pertanyaan tentang surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi di sini sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, Ibu Umi akan menyimpulkan tentang asbabun nuzul surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang pertama, dengan mengetahui asbabun nuzul, kita bisa lebih memahami makna dan pesan dari ayat tersebut. Yang kedua, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 adalah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, yaitu berisi perintah untuk membaca dan mencari ilmu. Yang ketiga, ayat kedua surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 mengingatkan kita bahwa manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Yang keempat, membaca dan menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Dengan membaca dan belajar, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Umi harapkan untuk minggu depan Umi akan mengirimkan link word agar anak-anak Umi menjawab soal dari word melalui HP. Bisa? Ya. Yaitu tentang asbabun nuzul surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Gimana Naomi pelajaran kita hari ini? Senang? Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan lafaz hamdalah.